kebetulan gue punya abang tuh anak 3 Kedoya. STM juga. Kalau gue masuk satu DKI ya dapat dipastinya iya. bertentangan gue sama dia. Masa iya gue di jalur ketemu sama abang gue, ya kan? Mau nggak mau salah satu harus ngalah. Iya. In the morning, pop shells for a living and baby gon' smell blood trail every minute rogue wave and you niggas no fair when I hit 'em every time I see it big I don't hesitate to kill 'em ain't no Ya kan? Mau nggak mau salah satu harus ngalah. Iya, makanya Iya, itu harus ngalah. abang gue nyaranin yaudah lu masuk kampung Jawa aja. Pada saat waktu itu juga gue belum tahu kampung Jawa di mana sekolahannya, kayak gimana bentuknya, lingkungannya kayak gimana gue nggak tahu. Bener-bener gue nggak tahu. Tuh nyari tuh. Nyarinya Yo, gue lusurin berdua sama bang gue naik mobil, gue samperin sekolahannya. Dan lebih ngenesel lagi, udah nyampe di sekolahannya, iya. belum dibuka pendaftarannya. Belum buka pendaftaran. Ya sempat kecewa juga, cuman ya namanya juga orang udah usaha kan. Iya. Ya, alhamdulillah udah ketemu sekolahnya, tinggal nungguin tanggalnya kan. Itu lu daftar nyari sekolahan. Kalau itu juga ya lu kena ini juga apa sih namanya? Bingung juga nyari tuh sekolahan. Tuh gimana cerita lu bingung? Emang apa karena lu nggak tahu apa gimana? Ya bener-bener nggak tahu di mana letak sekolahannya. Lu nyari tuh sama lu itu pas lu nyari pas lu daftar kan yang sebelum sama abang lu itu belum buka pendaftaran. Iya. Nah, pas sudah lu sama abang lu pas udah dibuka pendaftaran lu daftar sendiri apa sama orang tua? Sama orang tua. Iya. Pada saat waktu itu kan juga daftar online juga kan. Tinggal kita lapor diri namanya. Iya. Nah di situ kebetulan data gue salah, masuk keluar DKI. Nah, akhirnya gue benerin dulu tuh di dinas pendidikan, gue benerin. Udah akhirnya itu kalau nggak salah gue sisa waktu 15 menit gelombang terakhir. Bisa waktu 15 menit. Iya. Oh berarti untung-untungan dong. Untung-untungan di saat gue udah telat, gue udah nggak bisa masuk situ. Ya mungkin masih rezeki gue juga, masih jodoh gue juga. Akhirnya gue bisa sekolah di situ, gue bisa ngambil jurusan otomotif dan sampai sekarang gue bisa lulus di sono. Alhamdulillah baik-baik aja. Berarti ya seneng lah ya. Iya sangat bisa senang. seneng banget udah suatu kebanggaan dalam hati. Iya. Benar-benar. Selama lu di jalur, Cang. Iya. Jalur yang paling lu takutin di mana tuh? Jalur yang paling gue takutin. Pas tragedi lu ngapain di situ? Pada saat waktu itu sih gue balik, gue bajak P12 kan. Iya. Sama anak 204 tuh. Bajak P12 udah dapet tuh. Naik semua, tinggal satu orang nih. Masih belum naik. Nggak taunya dia ngeliat patas di belakang. Akhirnya udah turun kita pindah aja ke patas. Udah kan otomatis pada pindah. Iya, karena enakan patas daripada P12. Yaudah akhirnya pindah. Pas mau dibajak nih patas, keneknya ngelawan. Akhirnya anak Kalidres nih dipukul pakai besi lah, ukuran panjang lah lumayan. Ditahan pakai tangan. Iya. Akhirnya tangannya berdarah kan, pecah tuh tangannya. Nah, pecahnya gimana tuh, Cang? Ini kayak robek gitu. Robek. Iya, karena dia saking nahan tuh pukulan dari besi. Itu besinya runcing apa? Emang kayak besi biasa gitu? Kayak besi biasa, besi pipa gitu. Besi pipa? Iya. Mungkin kencang apa gimana kan. Nah, iya. Akhirnya tuh kenek. Masih ngoceh-ngoceh aja tuh. Palanya nyongok kan di pintu. Pengen disambit sama anak Kebayoran. Disambit kok kagak kena. Ya udah akhirnya kisru kan lama-lama gara-gara udah ada yang ngeluarin BR. Sapam juga ada di situ waktu itu. Kira rame. Pecah, ada guru juga di situ. Pecah. Iya. Pecah. Sebagian ada yang kesana, sebagian yang kesini. Nah pada saat waktu itu, gue lewat biak. Gue lewat belakang ya. Gue lewat biak, gue jalan. Dan gue juga bawa barang di situ.
Bubaran itu lu Iya. bawa apaan tuh? Gue bawa busur waktu itu bang. Bawa Gua busur. Iya. Set. Busur serem juga. Kalau kena juga. Ya lumayan. Anyep. Jalan ada polisi keluar dari apotik merhatiin gue aja ya kan. Gue juga sempet curiga juga. Iya. Kenapa nih polisi merhatiin gue? Gue jalan. Langsung ditomprok sama tuh polisi. Tomprok tuh. Iya. BB-nya udah sempet gue buang tuh. Barang gue udah sempet gue buang ke tong sampah. Langsung disuruh cari kan sama dia. Disuruh cari. Bukan gue cari, malah gue timbun pakai sampah. Akhirnya di situ ada tukang parkir. Ya udah, dia yang nemuin. Udah gue langsung masuk polsek di situ. Roxy. Polsek Roxy. Iya. Itu lu nggak diproses di situ doang? Apa Enggak, pindah? pindah. Pindah. Dipindahin. Pindahin. Di situ kita dipukulin, diinterogasi. Dan pada saat waktu itu juga gue saking gue solidernya sama temen, gue tutupin nama temen gue. Iya. Siapa-siapa aja gue beranggapan gue gak kenal. Gue cuman balik sekolah ikut. Kira gue tutupin nama temen gue. Di situ gue dipindahin ke Polsek Gambir. Saya ambil. Iya. Jauh juga. Iya. Di sana diinterogasi lagi, kita di-mop lagi. Karena ada barang bukti jelas. Iya jelas. Iya. Dan yang lebih gue keselin lagi, teman gue satu orang pun gak ada yang jenguk gue, gak ada yang lihat gue. Meskipun gue nginep semalaman, seenggaknya dia ada. Iya. Dia datang. Iya. Karena setahu gue kan di basis itu kan kita keluarga. Di basis itu kita saudara. Sama-sama. Tapi mana buktinya? Gak ada di situ. Nah, gue ngalamin pahit di situ. Kita juga nggak berharap juga. Iya, gue juga Tapi, sih nggak berharap. iya, Cuman ya seenggaknya gitu. Seenggaknya iya. Karena kan kita basis kan keluarga. Kita sama-sama. Kadang pulang sekolah kita sering bareng. Kalau ada apa-apa juga kita juga yang Iya. nolongin. Gunanya basis, gunanya temen gitu emang. Nah, gue sempet kecewanya di situ sama basis. Makanya pas gue selepas keluar dari polsek, itu juga kan gue kena hukuman di sekolahan. Seminggu gue bersihin kamar mandi perempuan Juga. sendiri. Karena kasus gue berat juga. Gue masuk polsek ada barang buktinya. Yang lain tuh kena kasus juga, cuman pembajakan. Bajakan. Iya, pajak patas. Emang sih kamu jauh juga ketat sih. Iya. Kita juga dapet cerita juga. Ya ngebasis juga nggak boleh ngebasis kan. Iya, udah nggak boleh lah. Karena kan dari ujung basis itu kan bisa nimbulin tawuran. Iya benar. Perkumpulan. Cuman karena tradisi kan susah, kita juga otak-atiknya susah. Karena itu di mendarah daging. Itu tuh paling lu takutin di situ tuh Iya. pas lu masuk polsek. Dan gue paling kecewa di situ. Lu paling kecewa. Iya. Kecewa banget tuh basis lu mana Iya. yang Temen gue paling kecewa. gue juga sempat dengar cerita ya Cang ya. Katanya lu sempat suruh megang basis apa sih namanya? Gantung ya. Iya. Basis gantung ya Cang. Iya, itu sama Mas Ambon ya, waktu itu ada Ambon namanya. Karena kan semakin kesini kan pas gua sekolah tuh semakin udah pada kelas 3, jadi yang gantung nih sepi, udah gak ada penghuninya. Dalam artian yang gak ada ngisi itu basis. Mati lah. Iya. Pengen mati. Pengen redup. Nah, akhirnya gue disuruh ngisi di situ. Yaudah lu ikut basis gantung aja, biar lu bawa nama gantung. Karena kan masih sara juga sama gantung. Ya, gue sih gimana ya? Gue juga dalam keadaan masa gue di situ sendiri. Meskipun gue punya abang kelas gue juga nggak sepaham sama gue. Benar. Ya, akhirnya gue pindah. Gue ikut basis Taman Kota. Basis Taman Kota. Nah di basis Taman Kota lu tetap nggak megang basis juga? Enggak, gue Lu- cuma ikut. Karena emang lu nggak mau apa gimana tuh pasti gantung? Gue nggak mau. Nggak mau. Iya, karena gue sendiri. Lu sendiri di situ. Iya. Basis yang lu udah jalanin tuh Kalideres, Taman Kota, Terus Cengkareng juga sempet. Di situ ada Mas Jawa namanya. Jawa. Iya.
Di situ juga ada Mas Jaka juga. Dia pada lulus ya udah redup juga. Hidup juga Iya. sama. Orangnya juga yang nggak ada di situ. Basis. Karena juga ada yang angkatan gue cuman pindah rumahnya. Oh. Tadinya di Cikarang dia. Terus nih Cang nih, foto lu yang ini nih, ini lu di mana nih foto lu yang ini? Yang mana tuh? Ini yang lagi di stasiun Oh, itu mah di Stasiun Duri. dulu itu. Itu baru-baru apa namanya? Baru-baru kayak masa-masa orientasi lah. Itu baru-baru ketemu temen tuh kenal-kenal. Kenalan. Iya, di situ kan juga masih pakai baju putih, celana biru sebagai pakaian SMP. Di situ kenalnya dari situ. Sama anak Kalidres. Mana kayak terus tuh lu Iya. kenal Iya. sama temen-temen lu. Hmm. Tuh temen lu paling jauh tuh di Kalideres apa masih ada lagi yang lebih jauh? Ada lagi yang lebih jauh. Di situ ada anak Blok M, ada anak BKT, Jakarta Timur, ada anak Lender, ada anak Jatinegara. Banyak lah. Banyak. Iya. Kau pas lu terakhir dulu nyekar gimana tuh? Kan gua Nyekar. dapet cerita lu katanya emang terakhir dulu paling serem lah tuh pas nyekar. Iya. Itu nyekar almarhum siapa? Almarhum guru. Dia bisa dipanggil PA. Itu jauh. Udah meninggal lama sih. Cuman pas gue sekolah di zaman gue, ya itu masih tabur bunga. Dia masih dikenang pergiannya. Kar Blok M. Itu juga panjang juga ceritanya. Banyak P12, udah atas bawah penuh nih. Dibubarin sama polisi. Bubarin apa sih? Iya. Dibubarin, akhirnya kita jalan ke Stasiun Duri. Jauh, Cang. Jauh, lumayan. Stasiun Itu udah deket-deket Roxy ke Stasiun Duri. lumayan. Udah gitu juga guru pada mantau juga kan, karena dia dapat kabar juga kan. Di situ juga banyak cepunya juga yang pada bilangin nih kalau anak-anak pada yang jalan nih, ada aja yang bilangin. Kira naik kereta, bisa naik kereta turun tuh di stasiun Palmerah kalau nggak salah. Karena di stasiun Kebayoran ada teman sekelas, cuman dia anak 37 kalau nggak salah, Pak Jiro. Dia bober, ketahuan sama sapam kereta. Sama kereta atau Iya, kira masalah dah tuh kan. Kira jangan diturun situ. Kira turun di stasiun Palmerah. Nyambung lagi terus. Baru kita bajak mobil lagi sampai ke Taman Puring. Puring. Iya, Jaksel. Oh, Jakarta salah. Selatan. Iya, Jaksel. Jaksel habis. Jakarta Selatan. Nah, di situ juga ada Kopaja tuh lewat kan, kebetulan di situ juga ada anak Bijer juga nyambut. Bijer Di situ. mana tuh, Cang? Bijer Tangerang. Tangerang. STM juga. Kita masih bersahabat sama dia. Oh. Terutama sama anak Blok M. Blok M-nya kapal apa? Blok M ya anak Blok M, anak 70. 70. Iya, Di Blok M ada kapal juga kan ya? ada kapal Blok M. Nah, itu di Kopaja isinya tuh anak Blok M. Anak Blok M. Kalau nggak salah dia ada 2 basis kan. 2 basis dia. Iya. Terus gimana lagi tuh? Dia nurunin. Dulu nih. Iya. Padahal gue rame di situ. Shit. Udah palanya botak, badannya tinggi-tinggi kan. Ya gue rame nggak goyang kan. Akhirnya diturunin, diduelin kan. Dimasuk lagi ke Kopaja. Nah, sama anak Bijer STM Tangerang nih. Dibaprak tuh kaca depannya pakai bambu. Kuprak, pecah kan tuh Kopaja kaca depannya. Sampai kena si sopir. Sopirnya kena tuh. Karena itu mobil kagak mau berhenti. Oh. Langsung juga yang banyak kan ya. Dikencengin aja mobilnya. Tapi itu supir nggak mau apa tuh. Kurang tahu deh kalau dia ngapa-ngapain. Pas banget di bagian sopirnya dibakar pakai bambu, pecah langsung kacanya. Jebol. Langsung juga. Itu di situ sempat bentrok juga tuh. Iya, itu bentrok di situ. Rame tuh. Di situ juga ada polisi banyak kan. Jalan malah disuruh jongkok kan. Wah, udah nggak beres nih. Kira kocar-kacir juga tuh. Masuk ke perkampungan. Nah, nggak taunya temen ada yang kena Oh. sekelas sama anak Bijer 1 orang.
ketangkap sama polisi dia. Temen sekelas lu sekolah Iya, satu kelas. siapa juga tuh kejadian. Di situ ada pertumpahan darah, Cang? Nggak ada. Nggak ada. Selama lu ngalamin ngejalur, nggak pernah lu ngalamin ada yang pertumpahan darah? Belum pernah, alhamdulillah. Nggak pernah. Iya. Sering juga ya, Cang, kalau pertumpahan darah. Iya, katanya sih kita jangan sampai yang Iya. nemuin yang kayak gitulah. Tapi alhamdulillah gue sih nggak pernah nemuin. Suka duka lu selama di STM Kampung Jawa gimana? Suka duka yang gue alami nih Di sekolah sama di ngejalur? sekolah, terutama di sekolah nih. Gimana ya, murid tuh harus dipaksa buat kayak pinter. Oh iya. Iya, itu risiko orang sekolah negeri. Kita dituntut tugas harus selesai, kalau nggak kita nilai kita kurang. Praktek segala macam kita buat laporan, pusing lah. Udah dipusingin di sekolah, dipusingin sama kita buat jalan pulang. Pada saat itu juga gue pernah bikin baju. Gue ikut baju sama anak kelas 3. Nah yang ngumpulin duitnya anak kelas 2. Gue nyetor tuh tiap hari berapa duit, 5.000 atau berapa gue nyetor. Tapi di catatan sama anak kelas 3 tuh baru beberapa doang. Setahu gue udah hampir mau lunas gitu. Beda ya Iya. sama ini aslinya. Nggak taunya duit gue dimakan tuh anak kelas 2. Nah, itu setelah juga di situ kan. Gue juga baru kelas 1 kan. Iya. Tapi kok kayak gini? Karena setahu gue orang yang masuk STM tuh itu yang SMP-nya Badung. Ya dominannya lah kayak gitu. Yang di SMP-nya tuh nggak bisa diem. Takilan ya. Iya. Songong lah. Meskipun gak semuanya kayak gitu. Iya. Nah akhirnya gue minta kan, karena itu hak gue. Gue minta sehari 2 hari. Dia jawabannya cuman iya ntar sok lah. Sampai gue kesel, gue yakin berantem. Nah kelas 2 iya. Kalau kayak gitu caranya mending berantem aja kan, gue bilang kayak gitu. Karena itu hak gue mau bikin baju. Kenapa lu makan duitnya? Kita mah nggak ada maksud buat Iya. ya biar dipandang jagoan gitu ya. Iyalah, Hak itu kita. hak gue. Ya akhirnya mungkin dia juga mikir juga kan, dibalikin duit gue. Terus kalau di jalur ya gitu, kadang kita pulang sekolah udah nggak pegang duit. Jangan gitu sama. Iya, kita duit kepake buat ongkos, buat kita makan di sekolah, ataupun kita buat jajan yang lain. Balik kadang juga kita nggak bawa duit, bahkan di sekolah juga kadang kita nggak makan. Karena di situ kalau ada tabur bunga, kadang kita kolekan. Berapa itu tiap hari pasti kita ngasih buat tabur bunga di setiap basis, tergantung basisnya ya. Dikolekin tuh Iya, tabur bunga maksudnya? iya nyekar. Oh nyekar gitu sama. Iya, sama aja. Karena di 204 juga kan ada yang almarhum. Bekas pejuang dulu, petarung-petarungin dulu yang udah gugur Gugur di medan perang. Perang antar sekolah. Iya, Ada juga ya, sih. susah udah tradisi pulang masuknya. Berdarah daging, jadi sampai sekarang pun masih berlanjut ya, namanya tahu. Terus selama ngejalur tuh Iya. suka duka ngejalur di sekolah. Hmm. Tapi menurut pandangan lu anak STM sekarang sama anak STM zaman dulu tuh beda jauh apa gimana tuh, Cang? Menurut pandangan lu? Ya kan setiap tahun kita berganti tahun kan, perkembangan semakin kesini tuh semakin beda gitu. Zamannya udah beda lagi. Entah dari peraturan sekolah yang semakin ketat, entah yang anak-anak pelajar yang semakin lembek, ataupun ya nggak setangar dulu lah. Mungkin pas di tahunan gue itu tahunan terakhir kali. Tahun terakhir serem-seremnya. Iya, yang masih ibarat katanya masih Badung lah. Iya. Anak-anak kan masih banyak yang pada ikut-ikut tawuran. Di 2018 2018 terakhir.
anak-anak tawuran. Beda kayak zaman-zaman Iya, sekarang. sistemnya ketemu langsung ribut. Nggak pakai janjian. Ya Karena udah, sekarang udah zaman jet. kayak ketemu cewek janjian. Iya, janjian dulu. Heran. Enggak juga. Berantem kita janjian dulu. Lu di mana gitu ya? Gue di mari nih, ketemu lah bahas sekolah, ayo. Ini gue ngasih silver pink. Sangat romantis. Coba zaman sekarang, aduh, parah juga. Kalau jebol pakai lagu TikTok. Kalau jebol pakai lagu TikTok. Aduh. Kayak juga. Terus amanat dan pesan-pesan lu buat anak kampung Jawa sama anak STM lainnya apa, Cang? Amanat dulu dah, amanat. Amanat menurut gue pribadi sih ya. Udah. Ya ngomongin kayak tawuran inilah, itu mah udah sering kita dengar. Bahkan ada STM yang lain kan buat ngajuin untuk stop tawuran. Iya. Ya mungkin sebagian mendengar, sebagian lagi yang masih mengacukan, karena itu udah tradisi, udah sulit untuk dihilangin. Ya kita mikir ke depannya lagi lah, gimana kitanya, gimana orang tua kita yang di rumah, ada yang nungguin kita kepulangan kita sekolah, ada yang khawatirin. Ya itu ya, pintar-pintar jaga diri lah. Tapi lu sempet kepikiran tuh di jalur gua bakal begini, di jalur gua bakal begini, sempet. Ya sempet juga sih, kita mikirin ya orang tua gue nih pasti mikirin gue, atau guanya lagi tawuran, nggak taunya gue lagi diantekin, dicegat. Bahkan pernah juga sampai nggak bisa pulang juga karena diantekin, nggak bisa nembusin waktu itu karena di pelajarannya juga banyak, nggak sedikit. Ya akhirnya nunggu agak malam juga kan, pas jalan lagi mereka udah nggak ada. Itu malu tahu kalau emang ada sistem, baba lu gitu tahu kalau ada sistem gitu-gituan. Tahu ya, cuman orang tua cuma bisa doain. Iya, benar juga. Dan sebagai kita juga harus punya pola pikir yang luas lah, bahwa jangan sampai kita dikeluarin dari sekolah, jangan sampai kita kebacok ataupun ini yang lainnya yang bisa ngeribetin orang tua. Iya. Kita harus punya wawasan yang luas, pemikiran yang luas. Tapi setiap lu bawa BR, ada yang tahu di keluarga lu? Ada. Selain abang lu gitu yang anak STM. Ada. Sempat juga ditanya. Karena gue juga dulu kayak nggak mau sembunyi juga. Iya. Terbuka lah. Terang-terangan. Iya. Orang tua maklumin sih. Dalam meskipun hati berat. Ditanya buat apaan lu bobo gituan? Ya gue sih bilangnya buat jaga diri. Ya gitu-gitu aja selalu jawab kayak gitu, jaga diri. Nah orang tua buka ucapan kan, lu bobo gituan, ketangkep aja baru tau rasa lu. Pada saat waktu itu pagi-pagi tuh gue diem kan, orang tua gue ngomong kayak gitu, cuman gue diem, udahlah, cuma omongan begitu doang, gue abai ya. Nah nyampe di sekolahan, kebetulan rambut gue agak panjang, dibotakin kan. Sorenya tuh gue ketangkep sama polisi. Ya menceritain itulah yang tadi gue cerita. Iya. Itu awalnya dari situ. Gue nggak terlalu dengerin kata orang tua gue cuma ngikutin ego gue, kemauan gue, ambisi gue. Ternyata emang kemauan orang tua tuh ternyata bisa ini juga. Iya bisa benar juga. Bisa benar juga. Kalau kitanya batu gitu. Iya. Kadang berbalik sama kita. Jadi kenyataan. Terus pesan lo buat anak-anak kampung Jawa sama anak STM zaman sekarang. Pesan gue sih nih ya buat kayak anak-anak sekarang. Kayak orang yang sulit maju tuh orang yang biasa yang sulit buat maju nih. Orang yang takut. Takut sama perubahan. Dalam artian orang yang nolak perubahan dia pasti bakal punah sendirinya. Ya kita mikir gini aja lah, selagi perubahan itu baik, ya apa salahnya kita ikutin perubahan itu. Iya. Kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya.
supaya kita terus berkembang, terus maju sebagai anak pemuda untuk masa selanjutnya. Benar. Tuh pesan buat anak yang sekarang. Iya. Kalau buat STM Kampung Jawa tersendiri sama gitu juga apa ada lagi pesan buat anak Kampung Jawa? Iya, kalau buat anak-anak kampung Jawa nih khususnya, ya kudu sayang lah sama orang tua, pinter-pinter jaga diri, entah di jalan pulang, entah berangkat sekolah, pinter-pinter jaga diri. Dan lebih terpentingnya satu, jangan kosong. Maksudnya jangan kosong tuh? Ya anak laki tuh harus punya penjagaan. Dalam artian kalau di orang Betawi tuh selangkah dua langkah pasti punya. Benar-benar. Ya khususnya buat diri kita sendiri dulu lah, entah kita di mana namanya juga anak laki, mustahil kita nggak pernah berantem, mustahil kita nggak pernah ribut. Harus punya kita pinter-pinter jaga diri. Kalau bisa ya jangan tawuran lagi lah. Dan sedikit-sedikit perubahan, harus ada perubahan buat menjadi lebih baik lagi. Nah itu alur dan jalan cerita dari Bang Yansa Kampung Jawa 7. Menarik untuk didengar. Dan ya gitu dah, seperti apa kata Bang Yansa tadi, dengerin apa kata orang tua. Kita nggak boleh ngebantah sedikit pun. Memang kata-kata orang tua tuh bisa jadi kenyataan kalau kita ngebangkang, ngelawan. Ya diri kita sendiri juga ya pernah ya kita mah yang namanya ngelawan. Iya. Tapi sewajar aja ngelawan. Gak perlu ini. Memang dibilangin ini A, jangan kita ngelawan B. Dengerin aja ke A terus. Begitulah istilahnya. Ya sebelum gua tutup nih ya, gua minta kata-kata bijak dan quotes. Istilahnya lah anak zaman sekarang mah quotes. Asik quotes. QUOTES quotes. Nah apa nih Cang, kita bijak quotes ada? Ya gue sih pernah baca-baca tuh sama kata-kata, kayak kata-kata itu menarik buat gue. Ya singkat, tepat, padat lah. Jadi anak laki tuh harus punya wawasan yang lebih luas, belajar lagi dan belajar lagi. Apa kemauan kita jangan terlalu diturutin. Gapai cita-cita kita setinggi mungkin. Ya mungkin kalau bisa setinggi mungkin. Mau itu kita mau jadi apa ke depannya nanti. Kita harus benar-benar pikirin, kita harus benar-benar tekunin, matangin. Iya. Bisa dibilang ya menuju tak terbatas dan melampauinya. Nah itu Toy Story tuh Cang. Iya. Itu yang astronot. Iya. Itu mah iya. Harus itu mah. Astronot itu kata-kata dia punya udah. Jadi apa sih ngeringkasnya itu apa tuh kata-kata itu? Apa ya, sih kita singkatnya? Jadi anak muda ya harus lebih kreatif lagi. Iya. Pantang mundur, tahan banting terutama. Jangan gede ambeknya doang. Tuh jadi anak laki. Tuh, dengerin. Tekun lah. Ya lagi kan lu sekolah pasti kan lu punya jurusan masing-masing. Iya. Tekunin di jurusan lu masing-masing. Masalah kuliah mau ngambil jurusan apa mah? Iya. Belakangan ya Cang. Apa lu mau kerja dulu? Iya. Dengerin dah tuh. Karena yang udah ya gitu. Di sekolah cuman lulus ya dapat Ya, kertas doang. kertas lembar ya. Udah. Tapi keterampilannya kurang. benar. Banyak dari kalangan kita yang kayak gitu. Gak apa-apa lu Nora, tapi keren. Iya. Belum. Iya. Nora tapi keren. Tuh kata apa ya? Bang Edi. Iya Bang Edi. Tuh Nora tapi keren. Nah, yang sekarang mah ya udah sibuk ke penampilan sih Cang. Iya biasa Banyak kan. zaman. Ya, pokoknya kita udah dengerin kan tuh cerita-cerita masa-masa dulu Bang Yansa pas masa-masa sekolah di STM Kampung Jawa 7 ya. Sebelum gue tutup video nih ya,
Lu jangan lupa dah nih beli kopi bir. Paten banget no. Habis, Jon. Doyan gue bang. Gila. Makanya lu jangan lupa dah nih order nih kopi bir. Enak banget udah nih. Nih lu di deskripsi ada nih di bawah ini. Ada kopi bir Sokin. Lu DM. Lu order. Lu mau beli sekarton, 2 karton, 3 karton, 4 karton. Kalau perlu pabriknya lu beli. Tuh. Pokoknya ya sampai sini aja cerita bincang Yansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share nih video. Pokoknya KRC channel, pantengin terus tuh channel. Pokoknya ada cerita-cerita menarik lagi di konten selanjutnya. Salam Persatuan Pelajar Indonesia. Oke.